لي وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kajian Tuhan, kuliah Tuhan pada pagi hari ini, kita masuk kuliah Tuhan yang ke-7, masih membahas tazkiyatun nafs untuk setelah berdebat atau masih berdebat yang saya dimulakan Allah SWT, Ustaz Anik Sotik dan jamaah sekalian. Mari kita dengarkan kuliah doa ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, kita bisa mengamalkannya. Demikian Tafaddal Maskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Hadirin hadirat Bapak Ibu para jamaah i'tikaf Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah di hari yang ke-27, sekarang masuk 28. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kegiatan i'tikaf kita dengan berbagai amal saleh, dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, dan salah satunya adalah dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah dan kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Jemaah dimuliakan oleh Allah, masih seputar lisan. Apa saja perkara yang kita harus menjaga lisan kita darinya. Lisan ini adalah satu kenikmatan yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita jaga dengan baik maka bisa mengantarkan kita meraih surga Allah. Tapi jika kita terlena, kita membiarkannya, tidak menjaganya, maka lisan ini berpotensi menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang saya baca tadi, satu ayat di surat Qaf, Allah mengingatkan kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu perkataan kecuali di sisinya terdapat raqib dan atid, malaikat yang mencatat seluruh perilaku kita. Sebenarnya yang dicatat oleh malaikat itu tidak hanya ucapan, tapi juga perbuatan kita. Apa yang dilakukan oleh tangan, kaki kita, itu dicatat oleh malaikat. Tapi mengapa yang dititik beratkan dalam ayat ini, ma yalfidhu min qaulin? Tidaklah seseorang melafalkan ucapan. Jadi perkataan yang dititik beratkan adalah lisan. Karena kalau kita merenung, yang paling banyak
keluar dari anggota tubuh kita itu adalah ya lisan kita. Tangan aktivitasnya terbatas, ya. Kaki aktivitasnya terbatas, tapi lisan Masya Allah dia memiliki kecepatan yang luar biasa, melebihi kecepatan tangan, melebihi kecepatan kaki kita. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan baiknya Islam seseorang, ya, adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin itu adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Mengapa Nabi mendahulukan lisan? Ya. Padahal perbuatan buruk itu tidak hanya melalui lisan, tapi juga bisa melalui tangan, bisa melalui kaki. Karena efek lisan ini luar biasa. Barangkali orang bisa menyakiti dengan tangannya, tapi untuk menyakiti dengan tangan, ya seseorang posisinya harus dekat. Kemudian dia terbatas, setelah memukul sekali dua kali, dia lemas, ya tidak kuat lagi. Kaki juga begitu, setelah menendang sekali dua kali, setelah itu capek dia. Tapi lisan, Masya Allah, tidak ada lelahnya, tidak ada capeknya, dan jangkauannya luas. Tidak harus berada di dekatnya, tapi dari jauh pun bisa. Bahkan lintas negara pun bisa. Makanya penting sekali kita untuk menjaga lisan kita. Dalam ayat tadi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah mengisyaratkan semua yang keluar dari lisan kita itu dicatat oleh raqib dan atid. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Ya, padahal manusia dalam sehari berbicara, ya, itu banyak sekali. Tapi tidak ada yang luput dari pencatatan raqib dan atid. Maka dalam hadis, ya, tentang sahibul bitaqah, orang yang memiliki kartu, ya, hadis yang panjang, kata Nabi, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Nanti Allah akan membebaskan salah seorang umatku di hari kiamat di hadapan seluruh makhluk Allah. Fayam syurulahu tis'an wa tis'ina sijillan kullu sijilin maddul basar. Allah berikan kepadanya 99 catatan. Setiap catatan itu sejauh mata memandang. Maka Allah kemudian mengkonfirmasi orang tersebut tentang catatan amalnya, ya. Maka Allah bertanya, hal tunkiru min hadza syai'a? Dari catatanmu ini adakah yang kamu ingkari? Maka dia menjawab, la ya Rabb, tidak ya Allah. Semua catatan ini dari ujung hingga ujung benar. Lalu kata Allah, hal zalamaka katabati? Apakah malaikat yang aku tugaskan mencatat amalmu mendolimi dirimu? Dia pun menjawab, la ya Rabb, tidak ya Allah. Lalu kata Allah, hal laka hujjah? Apakah kamu punya argumen? Orang ketika di dunia melakukan kesalahan, maka argumennya panjang kali lebar. Tapi di hari kiamat dia tidak bisa berargumen sama sekali. Dia menjawab, la ya Rabb, ya. Maka itu isyarat betapa seluruh yang keluar dari lisan kita tercatat rapi oleh raqib dan atid. Tidak ada satupun yang terlewat. Makanya penting bagi kita untuk menjaga, ya, lisan kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang terbaik, disebutkan memasukkan kerikil kecil ke dalam mulutnya. Apa di antara alasannya? Kata beliau, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini adalah perkara yang banyak menjatuhkanku dalam masalah. Ya. Jadi lisan itu kalau tidak dijaga maka pasti akan terjatuh dalam masalah yang sangat banyak.
Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ma ala wajhil ardi min syai'in ahwaju ila tuli sijnin minal lisan. Tidak ada di muka bumi ini perkara yang butuh untuk dipenjara dalam waktu yang lama kecuali lisan. Ya. Makanya ketika Imam Ghazali membahas tentang lisan, ini lebih panjang dibanding anggota-anggota tubuh yang lain. Beliau bahas mata, ya sebentar sudah selesai. Beliau bahas ya telinga, selesai sebentar. Tapi begitu membahas lisan, maka berhalaman-halaman, belum selesai juga. Jamaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan. Ya, perkara yang kelima yang harus kita hindari dari lisan kita. Al-khamisu, kata beliau, tazkiyatun nafsi, yaitu memuji diri sendiri. Ya, jadi tazkiyatun nafs itu bisa bermakna baik seperti yang kita jelaskan pada pertemuan pertama, tapi juga bisa bermakna buruk jika dimaknai memuji diri sendiri. Maka ini perkara yang tercela yang harus dihindari oleh lisan. Faqad qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah telah berfirman, janganlah kalian memuji diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah itu lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa. Dalam syarahnya disebutkan fa innahu ya'lamul muttaqi wa ghairahu minkum qabla an yukhrijakum min sulbi abikum Adam alaihi salam. Allah itu zat yang maha mengetahui siapa orang yang bertakwa dan siapa yang bukan. Bahkan sebelum Allah mengeluarkan anak Adam dari ya sulbi bapaknya, yaitu Adam alaihissalam. Artinya sebelum manusia diciptakan, Allah sudah tahu mana yang bertakwa, ya, mana yang bukan. Maka tidak ada gunanya memuji diri sendiri. Saya ini orangnya begini, ya hebat begini. Saya punya kelebihan ini. Ini tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih mengetahui mana yang bertakwa, mana yang bukan. Kemudian kata Imam Ghazali, wa qila li ba'dil hukama, dikatakan kepada sebagian ahli hikmah, massidaqul qabih, ya. Apa jujur tapi buruk. Jadi enggak semua jujur itu baik. Ada jujur tapi buruk. Ya. Apa itu? Faqala, maka ahli hikmah itu berkata, sana'ul mar'i ala nafsihi. Ya, seseorang memuji dirinya sendiri. Meskipun yang dia puji itu benar adanya. Ya. Ini banyak santri misalnya punya hafalan 30 juz. Lalu dia memuji sendiri. Saya punya hafalan 30 juz mut'ain pakai qaf. Ya. Sekali duduk setoran 30 juz lancar. Ya. Dia jujur memang seperti itu keadaannya. Tapi sekalipun jujur, kalau memuji diri sendiri, kata ahli hikmah, itu tercela. Ya. Apa sebabnya? Wa huwa min alamati kaunihi mahjuban anillahi ta'ala. Ya. Kama naqalahu Syirbini anil Qushairi. Kata Syekh Nawawi, sebabnya adalah karena ketika seseorang memuji dirinya sendiri, itu isyarat, ya, dia terhalang dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aneh kalau ada orang itu memuji dirinya sendiri. Ya. Sekalipun yang disampaikan itu memang benar adanya, ya. Apakah dari aspek ilmu misalnya, seperti dia punya hafalan Quran, punya hafalan hadis, punya hafalan ini dan itu, atau dari aspek harta, ya, memang duitnya banyak, bukan mengada-ada, bukan pencitraan, atau jabatannya yang tinggi, memang dia benar-benar pejabat, bukan pejabat gadungan.
Tapi kalau ada orang memuji dirinya sendiri itu tercela. Ya, karena itu isyarat dia terhalang dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyaka, maka hati-hati kamu, anta ta'awwada dzalika, jangan sampai membiasakan itu. Wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika 'indan nas wa yujibu maqtaka 'indallah. Ya, dan ketahuilah bahwa memuji diri sendiri itu justru menurunkan kedudukanmu di hadapan manusia. Kalau kita ketemu orang, Pak, suka memuji diri sendiri, maka di hati kita itu bertambah simpati atau malah benci. Ya. Maka fitrah orang kalau ketemu orang yang memuji dirinya sendiri, maka nggak senang. Ya. Kata kita dalam hati kita, nggak kita ucapkan, ini orang norak sekali, memuji dirinya sendiri. Nah, begitulah orang yang memuji dirinya sendiri itu justru menjatuhkan kedudukannya di hadapan manusia. Dan tidak hanya sampai di situ, dia menyebabkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka 'ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairika fanzur ila aqranika idza asnau 'ala anfusihim bil fadli wal jah kaifa yastankiruhu qalbuka 'alaihim wa yastasqiluhu tab'uka wa kaifa tadumuhum 'alaihi idza faraqtahum. Ya, kalau kamu ingin tahu betapa jika kamu memuji dirimu sendiri itu tidak meninggikan kedudukanmu di hadapan manusia, ya, maka coba lihat ketika kamu melihat ada manusia memuji dirinya sendiri di hadapanmu, ya, bagaimana hatimu mengingkarinya, bagaimana tabiatmu memusuhinya, ya, dan pasti kamu akan mencelanya saat berpisah dengannya. Maka orang lain pun sama seperti itu. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur satu perbuatan itu baik atau jelek, ya, kita kalau mengukur dari diri kita itu susah karena biasanya orang itu subjektif. Kalau dia yang melakukan pasti benar dan benar. Maka cara untuk mengujinya, coba kalau ada orang lain melakukan hal yang sama kepada kita, bagaimana respon hati kita? Ya. Sebagaimana orang ketika memuji dirinya sendiri, maka orang yang di hadapannya mengingkarinya. Ya, sama kalau ada orang lain memuji dirinya di hadapan kita, kita pun mengingkarinya. Ya. Maka jangan dilakukan hal seperti itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Kemudian fa'lam, ketahuilah annahum aidan fi hali tazkiyatika nafsaka yadhummunaka fi qulubihim, ya, najizan wa sayudhirunahu bi alsinatihim idza faraqtahum. Maka sama, orang lain pun akan mengalami hal yang sama. Ketika kita memuji diri kita sendiri di hadapan mereka, ya, mereka pun akan mengingkarinya di dalam hatinya dan mereka akan mencela kita setelah mereka berpisah dari kita. Ya. Ini jeleknya memuji diri sendiri. Kemudian, ya, ini perkara yang kelima. Dalam syarahnya dijelaskan fa innal mu'min mir'atul mu'minin fayara min uyubi ghairihi fayura min uyubi ghairihi uyubu nafsihi fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsihi li'anna at-tibaa mutaqaribatun fit tiba'il hawa. Ya. Kata Syekh Nawawi, mukmin itu adalah cermin bagi orang-orang mukmin yang lainnya. Maka seorang mukmin itu bisa, ya, melihat
dari aib-aib saudaranya, lalu dari itu dia melihat aib dirinya. Apa maksudnya? Ketika kita melihat saudara-saudara kita melakukan satu perkara, lalu hati kita mengingkarinya, maka kita menemukan kesimpulan, ya, betapa perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek, yang kalau kita melakukannya maka orang lain pun akan mengingkarinya. Ya, inilah yang disebut cermin bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada orang memuji dirinya sendiri, ya, maka pasti kita akan mengingkarinya. Sama, kita memuji diri kita sendiri, orang lain pun akan mengingkarinya. Ini ya yang kelima. Dan mengapa perkara itu tercela? Ya, perkara itu bisa mengantarkan kepada iftikhar, ya, wa izharul irtifa' wa tamayyuz 'alal aqran. Perkara itu bisa mengantarkan kepada membanggakan diri, ya, menampakkan ketinggian, kelebihan, keistimewaan di atas kawan-kawan kita. Ya, saya punya kelebihan begini, kalau antum tidak. Ya, maka ujung-ujungnya adalah ujub, dan ujub ini kemudian mengantarkan kepada kiber, sombong. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. As-sadisu, yang keenam, al-la'nu, yaitu melaknat. Ya, laknat itu apa sih? Al-ibadu an rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita mengatakan semoga Allah melaknatmu misalnya, apa maknanya, Pak? Semoga Allah menjauhkan rahmatnya darimu. Maka laknat ini perkara yang berat. Kalau ada satu perbuatan diancam dengan laknat Allah, itu kira-kira dosa kecil atau dosa besar? Dosa yang besar, ya. Karena tidak mungkin orang bisa hidup tanpa rahmatnya Allah. Kalau kita baca hadis-hadis tentang peran rahmat Allah, peran rahmat Allah itu meliputi seluruh kehidupan manusia, dari di dunia sampai di akhirat. Ya. Kata Nabi dalam hadisnya, innalillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal hayawani wal hawa. Dari 100 itu, satu Allah turunkan ke dunia. Maka hanya dengan satu rahmat Allah itu seluruh makhluk berkasih sayang. Maka kalau ada suami, ya, menyayangi istrinya, begitupun sebaliknya, istri menyayangi suaminya, orang tua sayang kepada anak, anak sayang kepada orang tuanya. Itu bukan karena kehebatan manusia, tapi itu karena peran rahmat Allah. Ya, buktinya ketika rahmat itu dicabut, nah, maka kita mendengar berita kejahatan yang luar biasa. Ya, orang tua menghabisi anaknya, anak menghabisi orang tuanya. Begitu kalau rahmat Allah sudah dicabut. Kemudian kata Nabi, hatta ta'tifal wahsyu ala waladiyah, sampai ada hewan buas tapi sayang kepada anaknya. Serigala kan buas, tapi dia sayang kepada anaknya. Ya. Ayam itu kalau dia punya anak, dia jadi garang. Begitu kita ambil anaknya, ayam nyerah atau nyerang, Pak? Nyerang. Padahal dia sudah tahu kalau nyerang pasti kalah. Tapi demi anaknya dia lakukan. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu kata Nabi, wa amsakallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang 99 rahmat ditahan oleh Allah, nanti di hari kiamat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka dengan rahmat itulah kita meraih surga. Jadi dari dunia sampai akhirat manusia butuh rahmat Allah. Maka kalau ada perkataan, ya, semoga Allah melaknatmu, yang maknanya semoga Allah menjauhkanmu dari rahmatnya, perkataan seperti ini ringan apa berat, Pak?
perkataan yang sangat berat, ya. Maka jauhi. Fa iyyaka, maka hati-hati kamu, antal ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi'ainihi, ya. Maka hati-hati kamu jangan pernah melaknat apapun dari ciptaan-ciptaan Allah, apakah berupa hewan, berupa ya makanan, atau berupa manusia, ya, dengan dirinya. Maksudnya itu spesifik orangnya. Contoh misalnya, Pak, kita benci lalat misalnya, ya. Lalat ini habis mencelok di kotoran, mencelok di hidung kita, ya. Lalu kita tepuk, lalu kita laknat dia. Atau misalnya makanan, ya, kita nggak suka makanan tertentu, begitu bertamu disuguhi makanan itu, lalu kita laknat makanan itu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau manusia secara spesifik orangnya, disebut namanya, ya, Zaid misalnya. Dalam syarahnya disebutkan, walau kafiran, sekalipun orang itu kafir. Kaqaulika, ya, seperti perkataanmu, Zaidun la'anahullah wa huwa yahudiyun, ya. Zaid, semoga Allah melaknatnya. Yang dimaksud Zaid di sini adalah orang Yahudi, ya. Ada orang Yahudi namanya Zaid, lalu kita laknat, semoga Allah melaknatmu, ya. Fadzalika khatrun, itu bahaya, kata Syekh Nawawi. Li'annahu rubbama yuslimu fayamutu muqarriban indallah, ya. Karena bisa jadi nanti dia masuk Islam lalu berubah menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terlanjur melaknatnya, ya. Ammal la'nu bil wasfil a'am fayajuz, ya. Adapun melaknat sifat secara umum, ya, yang dilaknat bukan orangnya tapi apanya, Pak? Sifatnya. Maka itu diperbolehkan. Contoh apa? La'anallahu zalimin, semoga Allah melaknat orang-orang zalim. Sifatnya yang dilaknat. La'anallahul kafirin, semoga Allah melaknat orang-orang kafir. La'anallahul yahuda wan nasara, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. La'anallahul fasiqin, semoga Allah melaknat orang-orang fasik, ya, dan seterusnya. Maka itu boleh karena apa? Sifatnya. Tapi kalau spesifik orangnya, kata Syekh Nawawi, itu berbahaya. Siapa yang bisa menjamin dia sampai akhir hayatnya seperti itu, ya? Bisa jadi nanti diberi hidayah oleh Allah lalu dia berubah menjadi orang saleh, ya. Kemudian kata Imam Ghazali, wala taqta' bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bi syirkin au kufrin au nifaq. Jangan pernah kamu memastikan kesaksian, ya, atas seorang pun dari ahlil qiblat. Ahlil qiblat ini maksudnya apa? Ya, orang yang sholatnya itu ngadep kiblat. Berarti muslim apa kafir? Muslim. Jangan pernah kita memastikan orang yang ahli kiblat, ya, muslim, dengan kesyirikan, kekufuran atau kemunafikan. Nah, ini musyrik, ya, ini misalnya kafir, ini munafik, ya. Hati-hati. Apa sebabnya? Fa inna dzalika amrun sa'bun jiddan. Kata Syekh Nawawi, itu perkara yang sulit sekali, ya, berat sekali. Fa innal muttali'a 'alas sarairi huwallahu ta'ala. Karena yang maha mengetahui yang sifatnya rahasia itu hanyalah Allah. Urusan hati yang tahu siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka zahirnya masih muslim, ya kita katakan muslim, ya. Kemudian fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Maka janganlah kamu masuk, ya, artinya apa? Intervensi
sesuatu yang menjadi wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ulama mengatakan nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita itu hanya menghukumi yang zahir. Sedangkan yang rahasia itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang zahir itu contohnya apa? Ya, contohnya adalah kalau dalam hal sholat sah atau tidak, nah itu zahir. Rukunnya terpenuhi, ya maka sah. Rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sah. Itu zahir. Tapi yang batin, khusyuk tidak khusyuk, ikhlas tidak ikhlas, ini wilayahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ya. Maka nggak boleh seseorang menghukumi itu. Begitu selesai tarawih misalnya, kita bilang kepada kawan sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita, ya, sholat kamu ini percuma di sisi Allah, nggak ikhlas. Itu nggak boleh. Ini urusan apa? Batin, ya, urusan yang rahasia, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Syekh Nawawi mengutip hadis Nabi, ma syahida rajulun ala rajulin bil kufri illa ba'a bihi ahaduhuma, ya. In kana kafiran fahuwa kama qala wa illam yakun kafiran faqad kafara bi takfirihi iyyahu. Ya. Apa yang disaksikan oleh seseorang terhadap orang lain tentang kekufuran, ya, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang dikatakan itu benar, ya, memang dia kafir misalnya, maka ya seperti yang dia katakan. Tapi kalau ternyata salah, nah, maka hati-hati. Kekufuran itu balik kepada dirinya disebabkan dia mengkafirkan saudaranya. Ya. Jadi mengkafirkan seorang muslim itu berat konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in qila, ya, kalau dikatakan misalnya, hal yajuzu la'nul Yazid? Bolehkah melaknat Yazid? Ya, Yazid di sini maksudnya Yazid bin, ya, Muawiyah. Ya, Yazid bin Muawiyah. Dan kita sama-sama tahu zaman itu ada konflik, ya, antara Muawiyah dengan Ali, ya, kemudian hingga keturunan-keturunannya. Bahkan salah satu putranya Ali, yaitu siapa? Husain bin Ali, itu terbunuh di Karbala, ya. Maka sebagian manusia menuduhkan itu adalah perintahnya Yazid bin Muawiyah, ya. Li'annahu qatala al-Husain au amara bihi, ya, karena Yazid membunuh Husain atau memerintahkan untuk membunuhnya. Qulna, kata Syekh Nawawi, kami katakan hadza lam yathbut aslan. Ya, ini tidak, ya, tepat sama sekali. Ya, tidak tepat sama sekali. Fala yajuzu ayyuqala, maka enggak boleh dikatakan innahu qatala, ya, innahu qatalahu au amara bihi ma lam yathbut. Ya. Enggak boleh kita menuduh Yazid membunuh Husain misalnya, atau memerintahkan membunuh Husain, karena tidak ada keterangan pasti soal itu sekedar tuduhan, ya. Maka nggak boleh memastikan. Kalau sekedar menuduh saja sesuatu yang belum pasti nggak boleh, fadlan anil la'nah, apalagi melaknat. Jadi sekedar menisbahkan perbuatan itu kepadanya, itu nggak boleh karena belum ada kepastian, masih prasangka, ya. Apalagi menimpakan laknat kepadanya. Begitu kata Syekh Nawawi. Li'annahu la tajuzu nisbatu muslimin ila kabiratin min ghairi tahqiqin. Karena tidak boleh menisbahkan kepada seorang muslim itu dosa besar, ya, tanpa adanya tahqiq, tanpa adanya penelitian. Makanya dalam Islam
ketika hendak menjatuhkan ya had atau hukuman, itu harus ada kepastian dulu. Kalau nggak pasti nggak boleh dijatuhkan hukuman. Ya, rajam misalnya Pak, itu harus ada kepastian antara dua. Apakah 4 orang saksi? 4 orang saksi itu dia harus melihat di saat yang sama, di tempat yang sama, dengan penglihatan yang jelas, tidak ada kesamaran sama sekali. Ya, bahkan Nabi itu sampai menjelaskan vulgar, harus melihat ya begini, seperti orang memasukkan pedang ke dalam sarung. Makanya rasanya mustahil dari kriteria ini bisa terpenuhi pelaksanaan rajam, ya, kecuali seperti tanda akhir zaman, orang sudah tidak malu lagi berzina di pinggir-pinggir jalan. Dilihat manusia nggak malu, itu lagi apa? Oh, zina. Ya, kecuali kondisi seperti itu, baru kriteria yang pertama ini terpenuhi. Makanya pelaksanaan rajam di zaman Rasulullah SAW itu karena faktor yang kedua, yaitu al-i'tiraf, pengakuan. Orangnya menyesal, ingin taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, lalu dia mengaku di hadapan Rasulullah. Itu yang terjadi. Ya, maka ada seorang wanita dari Bani Juhainah, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin babut taubah, bab tentang taubat. Ya, wanita dari Bani Juhainah, dia berzina, bahkan dia sedang hamil, lalu mengaku di hadapan Nabi, ya Rasulullah aqimil had, ya Rasul tegakkan hukuman atas diriku. Maka Rasulullah bertanya, abiki junun, apakah kamu gila? Apa makna pertanyaan ini Pak? Kalau gila maka tidak dikenai hukuman. Makanya akhir-akhir ini banyak orang habis berbuat jahat ngaku gila. Jamaah dimuliakan oleh Allah, wanita itu jujur dengan taubatnya. Ya, dia mengatakan saya sehat ya Rasulullah, bahkan saya sedang hamil. Maka kata Nabi, pulanglah, ya, dipanggil keluarganya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa idza wada'at fa'tini biha, kalau dia sudah melahirkan bawa kemari. Setelah 9 bulan berlalu dia melahirkan, datang lagi ke hadapan Nabi, pertanda taubatnya jujur. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, hukum aku ya Rasul. Kata Rasulullah, susui anakmu 2 tahun. Disuruh nyusui anaknya 2 tahun. Ya, selesai datang lagi ke hadapan Nabi. Maka akhirnya ditunaikanlah rajam. Dirajam wanita itu hingga meninggal dunia. Maka Rasulullah sendiri yang memimpin sholat jenazah atasnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu protes, ya, bukan protes, mempertanyakan, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat? Ya Rasul, apakah engkau sholatkan wanita itu padahal dia berzina? Apa kata Nabi? Laqad tabat taubatan law qusimat li sab'ina rajulan min ahlil madinati lakafathum. Sungguh dia taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Andaikan taubatnya dibagi-bagikan untuk 70 penduduk Madinah, itu masih cukup, saking jujurnya dia dengan taubatnya kepada Allah. Ya. Jadi pelaksanaan hukuman rajam itu harus di atas kepastian, nggak boleh perkiraan. Itu dia mojok itu berdua dari pagi sampai sore di pinggir sawah, itu kayaknya zina, ayo kita rajam, itu nggak boleh. Ya. Karena masih apa? Kira-kira. Ya. Maka nggak boleh menimpakan dosa besar kepada seorang muslim, ya, tanpa adanya kepastian. Naam, iya, kata beliau. Ya juzu, boleh ayyuqala, untuk dikatakan qatala Ibnu Muljam aliyan. Ibnu Muljam, ya, ini orang Khawarij, membunuh Ali. Boleh dikatakan seperti itu, menisbahkan membunuh yang merupakan dosa besar kepada siapa? Ibnu Muljam. Karena memang sudah ada kepastian tentang itu, ya. Informasi tentang itu turun secara mutawatir dari generasi ke generasi. Memang benar-benar Ibnu Muljam yang membunuh Ali. Demikian pula wa qatala Abu Lu'lu'ah Umar. Ya, Abu Lu'lu', orang Majusi,
membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Boleh dikatakan seperti itu karena memang sudah ada kepastian. Ya. Fa inna dzalika sabata mutawatiran, karena itu sudah tetap secara mutawatir. Kama fil Ihya, seperti disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Maka yang masih kira-kira, ya, masih analisa, itu ya tidak boleh dipastikan, ya, karena belum tentu benar. Ya, makanya hari ini analisa-analisa politik, analisa-analisa ya ekonomi, ya hukum, itu sifatnya masih perkiraan. Maka hati-hati kita ya berbicara soal itu, apalagi kalau sudah menyangkut kehormatan seseorang. Ya, karena kalau salah, maka kita termasuk ya melakukan dosa seputar lisan yang menyalahi tujuan penciptaan lisan itu sendiri. Kata Imam Ghazali kemudian, wa'lam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu yaumal qiyamati, di hari kiamat, la yuqalu, tidak dikatakan laka kepadamu, lima lam tal'an fulan, ya fulanan, mengapa kamu tidak melaknat si fulan, walima sakatta anhu, mengapa kamu diam tentangnya, bal law lam tal'an iblis tula umrika walam tushghil lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu. Ya. Bahkan andaikan kamu tidak melaknat iblis seumur hidupmu atau menyibukkan lisanmu untuk melaknatnya, kamu tidak akan ditanya di hari kiamat. Walam tutalab bihi yaumal qiyamah, dan kamu tidak akan dituntut atasnya di hari kiamat. Ya, jadi enggak akan kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak pernah laknat iblis? Ya. Nah, makanya jangan menyibukkan diri melaknat manusia. Wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi. Tapi kalau lisan kita terlanjur melaknat seseorang, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Atas dasar apa kamu berani melaknat si fulan misalnya? Ya. Kemudian wala tadhummanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Jangan pernah mencela apapun ciptaan Allah. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhumut ta'am ar-radi'. Nabi itu tidak pernah mencela makanan yang remeh, qattu sekalipun. Ya, bal kana idzashtaha syai'an. Nabi kalau tertarik makanan itu, akalahu, maka Nabi memakannya. Wa illa, kalau tidak, tarokahu, maka Nabi ya meninggalkannya. Jadi jangan mencela makanan. Nabi itu tidak pernah mencela makanan sekalipun. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau Nabi nggak suka, Nabi tidak makan. Tapi Nabi tidak mencela makanan. Bayangkan, Nabi itu pernah disuguhi ya oleh Khalid bin Walid dan kawan-kawannya daging dhab. Ya, dhab itu apa sih? Dhab itu kadal Arab. Nabi disuguhi kadal, Pak. Kalau ketua DKM Masjid Al-Hidayah bertamu lalu disuguhi kadal, itu tersinggung apa tidak, Pak? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dhab ini disalahfahami oleh ya orang hari ini sebagai biawak yang berkeliaran di sekitar kita. Beda. Dhab itu makanannya rumput, sedangkan biawak itu makanannya apa, Pak? Ya, binatang. Ya, tikus dimakan, ular dimakan. Makanya kalau ada biawak biasanya tikus nggak ada, ular nggak ada. Ya, karena dimakan sama dia. Jadi mirip buaya. Buaya itu halal apa haram? Haram. Ya. Nah, biawak itu sama dengan buaya. Ya. Nah, dhab itu yang dimaksud ternyata bukan biawak. Ya, dia kadal Arab, makanannya rumput. Nah, Nabi disuguhi itu dhab itu.
ya, maka Nabi tidak memakannya. Nabi nggak makan, maka mengkhawatirkan bagi sahabat karena tindakan Nabi itu ada konsekuensi hukum, ya. Maka Khalid bertanya, "Aharamun huwa ya Rasulullah?" Apakah ini haram ya Rasul? Kata Nabi, "La, tidak." Ya. Illa annahu la yujad inda ta'ami qaumi. Hanya saja makanan itu enggak ada di tengah-tengah kaumku. Jadi aku enggak biasa makan makanan begitu. Tersinggung enggak, Pak? Yang menyuguhkan itu? Enggak. Begitu akhlaknya Nabi. Ya, kita ini termasuk santri kadang, ya. Begitu di pesantren menu sarapannya tempe, ya, tempe. Pernah ngalami? Ya, makanan kucing ini dikasih orang. Nah, ini mencela makanan, ya. Itu tercela. Kemudian ini yang ke-6. Sekarang yang ke-7, Pak. As-sabi'u, yang ke-7, ad-du'a'u 'alal khalqi ya. Ad-du'a'u 'alal khalqi. Yang ke-7 yaitu mendoakan keburukan atas makhluk. Ya, kata doa dari kata da'a yad'u. Kalau kalimat setelahnya adalah lahu, ya, maka maknanya mendoakan kebaikan. Tapi kalau setelahnya alaihi, ya, maka maknanya adalah mendoakan keburukan. Nah, ini indahnya bahasa Arab. Ya. Jadi ibarah, ya, dua kata yang bersambung, nah, itu bisa membuat maknanya berbeda 180 derajat. Ya. Jadi mendoakan keburukan atas makhluk. Fahfaz, maka jagalah lisanaka, lisanmu, anid du'ai, dari mendoakan, ala ahadin min khalqillah, terhadap makhluk Allah, ya, keburukan terhadap makhluk Allah. Wa in zalamaka, ya, wa in zalamaka, dan jika dia mendolimimu, fakil, maka serahkanlah amrahu, urusannya, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi hindari mendoakan keburukan atas makhluk, ya. Ini nasihat Imam Al-Ghazali. Perkara yang ke-7 terkait lisan yang harus kita hindari. Jangan biasa mendoakan keburukan atas makhluk. Kalau dia mendolimi kita gimana? Nah, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Fafil hadisi, dalam hadis. Dalam hadis disebutkan begini, innal mazluma, sesungguhnya orang yang terzalimi, la yad'u, sungguh dia berdoa, ala zalimihi, ya, keburukan untuk orang yang mendoliminya, hatta yukafi'ahu, ya, sehingga dia, ya, membalasnya atau menimpakannya. Doa orang terzalimi itu mustajab atau tidak? Mustajab. Maka kalau orang terzalimi mendoakan keburukan, maka dikabulkan oleh Allah. Ya, dulu ada preman merampas ikan seorang nelayan. Itu diceritakan oleh para ulama. Ikan nelayan tuh dirampas, padahal dia mancing dari pagi sampai siang, ya. Dapat seekor ikan besar, terbayang di benaknya mau dimakan bersama keluarganya yang sudah dari pagi nggak makan. Di tengah jalan dirampas sama preman itu. Ikan itu masih hidup. Dibawa preman itu pulang ke rumah, mau dimasak. Dipegang kepalanya mau dipotong, ya, menggigit jarinya. Maka dia mengalami sakit yang luar biasa. Padahal gigitan ikan itu beracun apa tidak? Ikan nggak beracun, tapi gigitannya itu membuat infeksi sehingga bengkak, ya.
maka dia merasakan sakit sekujur tubuhnya. Dia periksa ke tabib, kata tabib, ini racun yang sangat ganas ini, harus diamputasi jarimu, kalau enggak bahaya. Maka diamputasi jarinya. Apakah berhenti masalahnya? Tidak. Ya, menjalar sampai ke pergelangan tangannya. Kata tabib, ini harus diamputasi lagi. Belum berhenti juga, menjalar sampai ke bahunya. Ini harus diamputasi. Maka orang ini heran, masa iya ikan ada yang beracun seperti ini? Nah, biasanya orang kalau sudah terpojok, nah itu baru ingat ustadz. Maka dia datang kepada orang alim, ya, konsultasi masalahnya. Orang alim ini melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebentar. Itu karena apa? Digigit ikan. Kok bisa ikan seperti itu? Ikan itu dari mana? Terdiam dia. Coba jawab, dari mana ikan itu? Ikan itu hasil merampas. Nah, itu akar masalahnya. Penyakitmu nggak akan sembuh, ya, sebelum kamu minta maaf kepada nelayan itu. Maka akhirnya dia temui nelayan itu. Ya, nelayan itu mancing seperti biasanya. Betapa kagetnya nelayan itu, dari kejauhan dia lihat, itu preman yang kemarin merampas ikan saya. Ya, tangannya kok tinggal satu. Jangan-jangan doa saya diijabah oleh Allah. Apa doa nelayan itu? Ketika ikannya dirampas, dia berdoa, ya Allah, orang itu engkau berikan kepadanya kekuatan. Ternyata dengan kekuatannya dia mendolimiku, ya Allah. Ya Allah, cabut kekuatan itu darinya. Maka benar-benar diijabah oleh Allah. Ya. Maka preman ini datang kepada nelayan itu minta maaf. Kata nelayan itu, ya sudah saya maafkan. Sejak saya lihat dari kejauhan tanganmu tinggal satu, saya sudah maafkan. Kata preman itu, apa yang kamu doakan atasku sehingga Allah menghukumku seperti ini? Ya. Saat kamu merampas ikanku, maka hari itu keluargaku kelaparan. Maka aku berdoa, ya Allah, orang ini engkau titipkan kepadanya kekuatan. Ternyata dengan kekuatan yang engkau titipkan, dia mendolimiku, ya Allah. Cabut kekuatannya. Maka preman itu nangis, Allah benar-benar telah mencabut kekuatanku. Maka hati-hati mendolimi orang. Ya. Doa orang yang terzalimi itu mustajab. Sultan Muhammad Al-Fatih itu punya guru. Ya. Gurunya ini mengajarkan satu pengajaran yang dia nggak paham bertahun-tahun. Ya, sehingga menjadi beban bagi pikiran, ya, Muhammad Al-Fatih. Apa bentuk pengajarannya itu? Gurunya itu pernah memukulnya padahal nggak salah. Ya, coba kalau hari ini Pak di sekolah umum, ya, SMP atau SMA, ada guru mukul murid, padahal muridnya nggak salah. Nah, itu kira-kira nasib gurunya gimana? Mungkin sudah berakhir di penjara. Ya, wong ngukum murid yang salah aja masih masuk penjara. Apalagi murid nggak salah. Tapi zaman itu zaman yang adab terhadap guru itu benar-benar dijaga. Husnuzan terhadap guru itu Masya Allah tertanam di hati para santri zaman itu. Maka Muhammad Al-Fatih mencari tafsir, ini apa maksud guru saya? Saya nggak salah kok dipukul. Bertahun-tahun menghantui pikirannya. Sampai akhirnya dia jadi sultan. Nggak ketemu juga jawabannya. Maka akhirnya ditanyakan, wahai guru, ada satu hal yang sampai hari ini masih mengganjal di hati saya. Ya. Apa itu? Engkau pernah memukulku padahal aku tidak salah apapun. Nah, kata gurunya, inilah yang aku tunggu bertahun-tahun. Ya. Aku yakin satu saat kamu pasti akan menanyakan makna pukulanku hari itu. Ya. Wahai Muhammad Al-Fatih, mengapa aku memukulmu hari itu?
Aku yakin satu saat Allah akan amanahkan kekuasaan yang besar di pundakmu. Maka aku ingin menanamkan satu hal di hatimu. Ya. Sebagaimana kamu dipukul tidak bersalah, lalu kamu merasa tidak nyaman dengan itu, mempertanyakan keputusanku, maka jangan pernah sekalipun kamu menzalimi rakyatmu yang tidak bersalah. Karena saat kamu menzalimi rakyatmu, mereka punya perasaan seperti yang kamu pendam hingga hari ini. Ya. Nah, begitu makna pendidikan guru itu. Jadi kadang ada sesuatu yang nggak difahami murid hari ini, nanti baru paham berapa tahun kemudian. Maka Muhammad Al-Fatih tahu pahitnya kezaliman, maka dia tidak berani berbuat zalim kepada rakyatnya. Ya. Fitrah manusia itu menolak kezaliman. Nah, jadi orang ketika dizalimi, maka dia punya doa yang mustajab. Kalau dia berdoa diijabah oleh Allah. Tapi ya, dalam hadis itu disebutkan summa yabqa lizzalimi fadlun indahu. Tapi orang yang zalim itu jadi punya nilai lebih, punya keistimewaan. Ya. Apa itu? Yutalibuhu bihi yaumal qiyamah. Yang nanti dia akan menuntutnya, ya, di hari kiamat. Jadi ketika kita mendoakan keburukan terhadap orang yang menzalimi kita, lalu diijabah oleh Allah, maka orang yang menzalimi kita itu nanti di hari kiamat punya kesempatan menuntut kita. Ya. Itu diantara argumennya Imam Al-Ghazali. Makanya jangan pernah mendoakan keburukan atas orang lain sekalipun dia menzalimi kita. Tapi yang betul bagaimana? Serahkan kepada Allah. Ya, kita dizalimi orang, aku serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak buta terhadap perilaku orang-orang zalim. Ya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yu'akhiruhu liyaumin tashkhasu fihil absar. Jangan pernah kalian mengira Allah itu lupa, ya, terhadap perbuatannya orang zalim. Allah mengakhirkannya di hari kiamat, yaitu hari di mana mata-mata orang zalim itu terbelalak. Ya. Maka serahkan kepada Allah. Kalau kita serahkan kepada Allah, maka orang yang zalim itu tidak punya kesempatan menuntut kita kelak di hadapan Allah. Tapi kalau kita mendoakan keburukan, ya, maka dia punya kesempatan menuntut di hadapan Allah. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Lalu kata beliau, wa tawwala ba'dun nasi lisanahu 'alal Hajjaj, ya, As-Saqafi, yaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Manusia memanjangkan lisannya terhadap Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Ya, yaitu salah satu gubernurnya, ya, Yazid bin Muawiyah yang terkenal bertangan besi. Ya, ada 120.000 lebih orang yang terbunuh di tangannya. Orang seperti itu kejam apa tidak? Yang dibunuh nggak main-main, ya. Yang dibunuh itu ada sahabat, ada ulama dari kalangan tabi'in, ya. Di antara sahabat yang terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi itu Abdullah bin Zubair bin Awwam. Kemudian ulama dari kalangan tabi'in, ya, terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yaitu Sa'id bin Jubair. Ya. Maka hari itu orang-orang banyak membicarakan tentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka lihat bagaimana nasihat ulama salaf hari itu. Faqala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, di antaranya Imam Muhammad bin Sirin,
Kata beliau begini, innallaha la yantaqimu lil hajjaj mimman ta'arrada lahu bilisanihi kama yantaqimu minal hajjaj liman zalamahu. Ya, sungguh Allah itu akan menghukum, ya, untuk Hajjaj bin Yusuf. Siapa yang dihukum? Orang-orang yang memanjangkan lisan kepadanya. Sebagaimana Allah menghukum Hajjaj, ya, atas kezalimannya terhadap manusia. Jadi maksudnya begini, sebagaimana Hajjaj bin Yusuf zalim akan dihukum oleh Allah. Nah, kita membicarakan, ya, orang itu melampaui batas, maka itu akan mengundang hukuman Allah untuk kita. Ya. Kadang sebagian begitu ada pemimpin dianggap melakukan, ya, sedikit kezaliman misalnya, kebijakannya salah, maka orang mengkritik habis-habisan, ya, berlebihan terkadang. Ini antek Dajjal, antek Yahudi, ya, padahal ya kebijakannya secara ekonomi memang salah mungkin, ya, tapi kemudian orang menghujat berlebihan, itu justru mengundang hukuman Allah untuk orang-orang yang menghujat berlebihan tadi. Ya. Sebagaimana ya Allah akan menghukum pemimpin yang zalim itu atas kebijakannya yang menyusahkan rakyatnya. Tapi tetap, ya, mencela sampai melampaui batas ini salah, tidak tepat. Makanya dinasihati oleh para ulama zaman itu, diantaranya Muhammad bin Sirin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka sunnatullah selalu bercerita kepada kita, kalau ada penguasa zalim, ya, kemudian mendolimi ulama, maka yang ditolong oleh Allah itu penguasa zalim atau ulamanya? Ulamanya, ya. Sa'id ibnu Jubair ini dihukum mati oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka sebelum dia dihukum mati, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang terakhir yang menjadi korban kezalimannya. Maka diijabah oleh Allah. Setelah menghukum mati Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengalami sakit, ya. Dia setiap hari ketakutan, setiap hari seperti melihat Sa'id ibnu Jubair. Maka dia tidak bisa tidur sepanjang malam, ya. Maka dia pun akhirnya sakit, ya, kemudian semakin parah, semakin parah. Akhirnya dia meninggal dunia. Jadi doanya Sa'id ibnu Jubair ini, ya, diijabah oleh Allah. Ya Allah, jadikan aku adalah orang terakhir yang merasakan kezalimannya. Terakhir, yang ke-8, perkara yang harus kita hindari seputar lisan, yaitu al-mizahu was-sukhriyah wal istihza'u bin nas. Ya. Mizah, sukhriyah, istihza' bin nas, meremehkan manusia, ya. Bercanda berlebihan sampai meremehkan manusia. Wal muradu bil mizah huna al-hazalul mazmum, yaitu bercanda yang tercela. Wa makna sukhriyah, makna sukhriyah itu al-istihanah, ya, menghina atau meremehkan, ya. Wat tahqiru, dan meremehkan, ya. Wat tanbihu 'alal uyubi wan naqaisi 'ala wajhin yadhaku minhu, ya. Menyebutkan aibnya, kekurangannya, ya, dengan cara menertawakannya, ya.
Wa qad yakunu dzalika bil muhakati bil fi'li wal qawli wa qad yakunu bil isyarati wal ima'i. Ya. Nah, terkadang meremehkan itu bisa dengan perkataan, menyebutkan kekurangannya, misalnya kulitnya hitam lalu dipanggil si hitam, ya, badannya gemuk misalnya lalu dipanggil gembrot, ya, badannya ketinggian misalnya dipanggil tiang listrik, ya. Ini seluruhnya adalah perbuatan tercela melalui apa? Perkataan. Terkadang melalui isyarat, ya, melalui isyarat. Maka fahfadz lisanaka minhu, jaga lisanmu dari itu, fil jiddi wal hazal, baik secara serius maupun bercanda. Ya, jadi sekalipun bercanda, meremehkan orang, ya, itu tetap berdosa. Canda tidak bisa melegalkan sebuah perbuatan buruk. Ya, menghina orang itu buruk, sekalipun dia sambil tertawa. Ya, itu datang tuh, si hitam datang sambil tertawa-tawa, ya, maka itu perbuatan yang buruk, tercela, sekalipun atas nama bercanda, ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, ada kisah menarik betapa mengomentari kekurangan seseorang ini perbuatan yang berat di sisi Allah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha satu ketika mengomentari istri Nabi yang lain, yaitu Safiyah binti Huyai. Kata Aisyah begini, ya Rasulullah, kafa bis Safiyati hakadha. Ya Rasul, Safiyah itu kan begini, ya, dengan isyarat. Apa maknanya, Pak? Pendek, ya. Maka Rasulullah menegur Aisyah, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh kamu telah mengucapkan satu perkataan yang kotor. Kalau perkataanmu itu dicelup ke dalam laut, maka samudera yang begitu luas, airnya akan berubah jadi keruh disebabkan perkataan itu. Orang hari ini kadang ngomentari fisik saudaranya, Masya Allah, ya, seenaknya. Padahal itu perkataan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hindari perilaku itu, baik bercanda maupun serius, ya. Fa innahu yuriqu ma'al wajhi wa yasqutu, ya, wa yusqitu al mahabah. Itu bisa menghilangkan kewibawaan seseorang, ya. Orang ketika gampang menghina orang lain, maka wibawanya itu hilang, ya. Padahal setiap orang ini ada kewibawaan di wajahnya, tapi begitu dia melakukan dosa lisan yang ke-8 ini, gampang menghina orang, maka kewibawaannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa yastajirru al-wihsyata, ya. Dan itu menarik atau menyebabkan rasa takut, ya, rasa kesepian di dalam hatinya. Wa yu'dhi al-qulub, ya, dan itu bisa menyakiti hati manusia. Ya, ini dampak menghina orang lain. Orang yang gampang menghina saudaranya, maka di hatinya dia akan merasakan kegersangan jiwa, ya. Kemudian itu juga bisa menyakiti hati orang lain. Wa huwa mabda'ul lijaji. Itu adalah awal terjadinya perkelahian. Wal ghadabi, dan kemarahan, ya, wat tasarumi, dan putusnya persahabatan. Wa yagrisu, dan menanamkan al hiqda, kedengkian, fil qulubi, di dalam hati. Fala tumazih ahadan, maka jangan pernah kamu menghina seseorang, ya, abadan, selamanya. Jadi bercanda yang berlebihan dengan menghina, mengomentari fisik saudara kita, ya, ini adalah sebab terjadinya permusuhan di tengah-tengah manusia.
Kalau sudah itu terjadi, maka retaklah persahabatan yang terbangun sekian tahun. Ya. Putuslah persaudaraan yang terjalin sekian lama. Ya. Maka hindari. Fa in mazahaka ahadun fala tujibhu. Kalau ada orang menghinamu jangan jawab. Ya. Dipanggil ya, si hitam misalnya. Nggak usah dijawab, nggak usah direspon. Karena begitu kita menjawab, maka akan terpancing emosi kita. Ya, makanya satu pelajaran penting dari puasa, kata Nabi, wa insabaka ahadun, ya, wa insabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada orang mencaci maki atau mengajaknya berkelahi, maka hendaknya dia mengatakan aku sedang puasa. Ya. Karena kalau dia turuti emosinya, ibarat api disiram bensin, api membesar atau mengecil, Pak? Ya, membesar. Maka terkadang dia melakukan keburukan yang sama, bahkan terkadang lebih buruk darinya. Ya. Maka seperti yang saya kisahkan kemarin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dimaki-maki orang Yahudi, Abu Bakar diam, maka Rasulullah tersenyum. Apa sebabnya, Pak? Malaikat turun mendoakan kebaikan untuk Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar emosi juga, ya, lalu membalas cacian itu. Maka malaikat pergi, yang datang setan. Maka Rasulullah tidak mau semajlis dengan setan. Rasulullah pergi meninggalkan Abu Bakar. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa'arid, dan berpalinglah anhum, dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan hal yang lain. Ya, kalau kita punya kawan gemar mengomentari kekurangan ya kita, maka jauhi sampai nanti mereka berhenti melakukan itu, membahas hal-hal yang lain, baru kita bergabung dengan mereka. Wakun, dan jadilah kamu minalladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, jadilah seperti hamba-hamba Allah, ya, ibadur rahman dalam surat Al-Furqan. Kalau melewati orang-orang yang ya melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya, baik berupa ucapan, ya, berupa tindakan misalnya, marru kirama, maka mereka melewatinya dengan penuh kemuliaan. Ya, maksudnya apa? Mereka perintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Fahadhihi, maka 8 perkara ini, majami'u afatil lisan, adalah kumpulan bahayanya lisan. Wala yu'inuka alaihi, dan tidak ada yang menolongmu selamat darinya, illal uzlah, kecuali mengasingkan diri. Au mulazamatis simti, atau memperbanyak diam. Illa biqadri darurah, kecuali ya darurat. Ya. Dalam syarahnya disebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyaslama falyulzim as-simta. Ya. Siapa atau as-sumta, siapa yang ingin meraih keselamatan, maka hendaklah dia banyak diam. Ya, hendaklah dia banyak diam. Faqad kana Abu Bakrin As-Siddiq, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya, yadau hajaran fi fihi liyamna'ahu dzalik. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Abu Bakar itu meletakkan kerikil di mulutnya agar terhindar dari keburukan-keburukan lisan tadi. Ya, minal kalami bi ghairi darurah, yaitu bicara-bicara yang tidak perlu. Wa yushiru ila lisanihi, dan beliau berisyarat kepada lisannya. Kata beliau begini, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah perkara, ya, inilah perkara yang banyak menjatuhkanku dalam masalah-masalah yang banyak. Ya. Mayoritas permasalahan kehidupan manusia hari ini itu melalui apanya, Pak? Melalui apanya? Lisannya.
ya, apalagi era teknologi informasi hari ini. Betapa banyak orang berurusan dengan hukum itu karena apanya? Lisannya. Ya. Makanya Abu Bakar mengatakan ini perkara yang banyak menjatuhkanku ke dalam masalah-masalah. Orang-orang soleh terdahulu itu lebih banyak diam daripada bicara. Tapi sekali bicara maka yang keluar emas. Makanya dicatat dalam tinta sejarah. Karena penting. Orang hari ini bicara banyak, nggak ada isinya. Ya. Makanya tidak dicatat dalam ya sejarah karena nggak penting. Ya. Yang dibicarakan kebanyakan isinya sampah. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah, fahtariz, maka jagalah dirimu minhu ya dari bahaya lisan tadi bijuhdika dengan seluruh kemampuanmu. Fa innahu aqwa asbabihi lakika fid dunya wal akhirah. Karena lisan itu adalah sebab yang terkuat yang banyak mencelakakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini 8 perkara yang harus dihindari seputar lisan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ya perut. Apa saja yang harus kita hindari terkait dengan perut. Ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada saya tutup. Silahkan. Saya mau bertanya terkait ini kan zaman sekarang tuh banyak ya orang yang menghina dirinya sendiri. Bagaimana respon kita Ustaz? Menghina dirinya. Karena kan banyak tuh kalau lagi ngobrol kadang-kadang dia kayak ih, Pak, di sini paling kayak lewat dia sendiri ngomong gitu. Apakah hal tertawa juga masuk ke dalam konsep lisan atau gimana? Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Ya. Maka sebagaimana kita tidak boleh memuji diri sendiri, kita juga tidak boleh menjelekkan diri sendiri. Ya. Karena menjelekkan diri sendiri itu dikhawatirkan ya menjelekkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sempurna, masa kita menjelekkan diri kita sendiri? Ya. Misalnya orang jelek mau lewat. Ya, enggak boleh. Ya. Apalagi kalau menyangkut agama. Ya. Kita sebagai seorang muslim, kita punya iman kepada Allah, ya, maka keimanan kita itu mulia. Ya, tidak boleh kita menghinakan keimanan yang ada di hati kita, ya, apalagi di hadapan orang-orang kafir. Ya. Jadi sebagaimana memuji diri sendiri jelek, ya, menghina diri sendiri juga jelek. Lalu bagaimana kita kemudian menertawakannya? Ya sama. Ya. Itu seperti meridhoi sebuah keburukan, kemungkaran. Maka orang yang ridho terhadap kemungkaran, ya, dia dihukumi seperti orang yang melakukan kemungkaran itu. Ya. Maka kalau ada kawan seperti itu gimana? Nasihati. Gak boleh antum bilang gitu. Ya, salah ucapan seperti itu. Coba ulangi lagi. Ya, jangan bilang orang jelek lewat. Hamba Allah lewat. Ya, itu yang benar. Ya. Kurang lebihnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Baik. Ya, isyarat bahwa ya seseorang terhalang dari kebaikan di sisi Allah ketika memuji diri sendiri. Ya, kita memuji diri sendiri. Mohon penjelasannya. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait memuji diri sendiri. Ya.
poin yang ke berapa tadi? 5. Yang ke 5 ya. Ya. Poin yang kelima. Ya, larangan seputar lisan adalah ya memuji diri sendiri. Ya, apa alasannya? Kata Imam Ghazali tadi, ya, alasannya adalah karena itu ya wahwa min alamati kaunihi mahjuban anillahi ta'ala. Ya, kata Syekh Nawawi, itu termasuk bentuk seseorang terhalang dari kebaikan ya di sisi Allah. Karena gemar memuji dirinya sendiri. Ya, bagaimana penjelasannya? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Pengantar menuju ujub ya, merasa diri lebih baik itu banyak sekali. Ya, pengantar menuju ujub. Di antaranya apa? Gemar memuji diri sendiri. Ya. Orang yang senang memuji dirinya sendiri lama-lama akan terjatuh dalam perilaku ujub. Ya. Ujub ini tercela. Kata Imam Nawawi, ya, ujub itu menghancurkan amal. Man a'jaba bi amalihi faqad habita amaluh. Begitu kata Imam Nawawi. Siapa yang ujub dengan amalnya, maka hancurlah amalnya. Ya. Nabi memasukkan ujub ini sebagai al-muhlikat, perkara yang membinasakan. Wa ammal muhlikatu fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsi. Ya. Adapun perkara yang membinasakan itu kata Nabi adalah pelit yang ditaati. Kemudian hawa nafsu yang diikuti dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. Ya. Maka ujub ini adalah salah satu bentuk menyekutukan Allah, tapi tidak melalui orang lain, tapi melalui diri kita sendiri. Begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa ammal ujabu famim babil isyraki bin nafsi. Menyekutukan Allah dengan apa? Diri kita sendiri. Maka kata beliau, fal mu'jibu la yuhaqqiqu makna iyyaka nasta'in. Orang yang ujub itu tidak berhasil merealisasikan slogan iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Seorang mukmin ketika meraih segala bentuk kesuksesan dalam hidupnya, apapun itu, ya, sukses dalam bisnis, sukses dalam membangun rumah tangga, sukses dalam mendidik anak misalnya, termasuk sukses di dalam pergaulan, membangun relasi dan lain sebagainya, maka seharusnya dia meyakini itu semua karena pertolongan Allah. Itu makna slogan iyyaka nasta'in. Tapi orang yang ujub di hatinya terbersit, ini karena saya, ini karena kehebatan saya, ini karena manajemen saya, ini karena kecerdasan saya, dan saya. Makanya tidak berhasil merealisasikan makna iyyaka nasta'in. Nah, itu yang menyebabkan seseorang terhalang dari kebaikan di sisi Allah. Ya, ujub ini bahaya. Gara-gara ujub orang terjatuh dalam kesombongan sehingga mudah meremehkan manusia. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, juga Imam Bukhari menyebutkan dalam Adabul Mufrad, ya, tentang apa? Dua orang Yahudi, ya, dua orang dari Bani Israel. Mereka bersaudara. Inna rajulaini min Bani Israel kana mutahabbaini. Ada dua orang dari Bani Israel, mereka saling mencintai. Mereka bersaudara. Amma ahaduhuma fakana mujtahidan fit ta'at. Yang satu ahli ketaatan. Wa ammal akharu fakana mudniban. Yang satu gemar bermaksiat.
Maka yang ahli ketaatan ini tidak bosan menasehati saudaranya. Kata dia, aksir amma antafi, hentikanlah maksiatmu itu. Setiap dinasehati dia punya jawaban yang unik. Khalini wa rabbi, biarlah ini urusanku dengan Tuhanku. Ya, dinasehati ngeyel. Sampai satu hari dia maksiat dengan maksiat yang parah, maka membuat saudaranya ini marah. Orang marah melihat maksiat sebenarnya baik, tapi menjadi buruk ketika setan menyusupkan ujub dalam hatinya. Dari ujub menjadi sombong, maka dia kemudian meremehkan saudaranya. Dia mengucapkan kalimah yang sangat berbahaya, kalimah yang sangat dibenci oleh Allah. Kata dia, la yaghfirullahu lak wa la yudkhilukallahul jannah. Allah gak akan sudi mengampuni orang kayak kamu ini. Allah gak akan sudi memasukkan orang kayak kamu ke dalam surga. Ini kalimah yang berbahaya, Pak. Perawi hadis ini menceritakan kepada generasi berikutnya, kalian dalam keadaan apapun jangan pernah mengucapkan kalimah ini. Allah tidak akan mengampuni kamu, Allah tidak akan memasukkan orang seperti kamu ke dalam surga. Ya, ini kalimah yang berbahaya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah. Lalu dia mengutip hadis ini. Apa kelanjutan hadis ini? Setelah dia ucapkan kalimah itu, kata Nabi, faqabadallahu ruhahuma, nyawa keduanya dicabut oleh Allah. Yang ahli ibadah tapi sombong dicabut nyawanya, yang ahli maksiat sama dicabut nyawanya. Fajtama'a indallah, berkumpullah keduanya di sisi Allah. Maka Allah murka kepada ahli ibadah tapi ya sombong, meremehkan manusia. Kata Allah, akunta bi'aliman, apakah kamu merasa lebih tahu dibanding aku? Akunta ala ma fi yadi qadiran, apakah kamu merasa lebih memiliki wewenang, ya, lebih berkuasa terhadap sesuatu yang menjadi kewenanganku? Masalah mengampuni, masalah memasukkan ke surga itu wewenang siapa, Pak? Allah. Orang ini ikut campur, maka Allah murka. Allah panggil malaikat, idhabu bihi lannar, bawa orang sombong ini lempar ke neraka. Ya. Lalu Allah berkata kepada ahli maksiat tadi, ya, Allah beri rahmat dia, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Nah, makanya memuji diri sendiri itu mengantarkan kepada itu. Ya, makanya menghalangi kebaikan di sisi Allah. Kemudian yang berikutnya, meremehkan orang lain tapi di batin. Ya. Tidak dikeluarkan di lisan. Ya, hukumnya apa? Seperti mengomentari penampilan seseorang. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kekhususan kepada umat ini. Yang dihisab itu adalah, ya, yang dikeluarkan dari hati. Kalau masih lintasan hati belum dihisab oleh Allah. Ya, misalnya lewat orang penampilannya tidak menarik, lalu di hati kita, ya, meremehkan dia, tapi tidak sampai terucap, ya, melalui lisan kita misalnya, atau dalam bentuk tindakan kita, maka memang belum dihisab oleh Allah sebagai satu bentuk dosa. Tapi, ya, dalam tinjauan tazkiyatun nafas itu sudah perilaku yang berbahaya. Karena inti anggota tubuh manusia itu adalah apa, Pak? Hati. Ya. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal darah, ya, segumpal atau daging. Kalau itu baik, maka baiklah sekujur tubuhnya. Kalau itu buruk, maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka ini juga harus kita hindari. Siapa yang bisa menjamin itu selamanya hanya akan menjadi lintasan hati? Ya.
kita di awal pembahasan tentang lisan sudah menyampaikan ya, lisan itu adalah corong daripada hati. Yang tersembunyi di hati satu saat akan terucap melalui lisan. Di dunia barangkali orang masih bisa pura-pura ya, tapi biasanya saat seseorang mengalami sakaratul maut, maka lisannya akan benar-benar jujur. Apa yang tersembunyi di hati itulah yang diucapkan. Nah, makanya ini tetap berbahaya dan harus dihindari. Setiap hamba Allah telah ditentukan oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa atau menjadi hamba yang tidak bertakwa. Apakah bisa hamba yang telah ditentukan tidak bertakwa menjadi hamba yang bertakwa? Ya. Apakah masih bisa merubah takdir yang ditentukan oleh Allah? Ya. Ini menyangkut masalah takdir. Ya, takdir itu bisa dirubah diantaranya melalui apa? Doa. Ya, melalui doa. Makanya mengapa kita diperintahkan bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar? Kata Allah di surat Ad-Dukhan ya, ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Di malam itu Allah putuskan perkara yang penuh dengan hikmah. Ya, dalam tafsirnya dijelaskan di situ takdir yang sifatnya khusus diputuskan oleh Allah, yaitu takdir manusia selama 1 tahun. Menyangkut rezekinya, jodohnya, keturunannya, ya, karirnya hingga ajalnya. Itu diputuskan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita ingin mencari kebaikan dalam rezeki kita, ya, dalam jodoh kita, keturunan kita, seluruh urusan kehidupan kita hingga ajal kita, maka di antara caranya adalah bersungguh-sungguhlah menghidupkan malam Lailatul Qadar, munajat kepada Allah di malam itu, ya. Jadi bisa dirubah di antaranya adalah dengan doa. Kemudian apakah mendengar orang lain berghibah tanpa menanggapi sama hukumnya dengan berghibah? Nah, ini sudah kita bahas pada ya dosa lisan yang ke berapa? Ya, 3. Kemudian dosa seputar telinga juga sudah kita bahas, ya. Orang yang mendengar itu dihukumi sama persis dengan orang yang berbicara. Apa sebabnya? Karena tidak mungkin orang itu terus berbicara, ya, menggunjing kalau tidak ada yang mendengarkan. Dia terus menggunjing, bahkan semangatnya 45. Apa sebabnya? Karena yang di depannya istiqomah mendengarkan, ya, tidak beranjak sama sekali, khusyuk mendengarkan, apalagi sambil manggut-manggut. Maka semua yang hadir di majelis ghibah itu, apakah yang berbicara ataukah yang mendengarkan, mereka mendapati dosa yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ya. Cukup ya, sudah habis. Insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya, yaitu dosa ya seputar perut. Hal-hal yang harus kita hindari seputar perut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah ini semakin membersihkan hati kita, menyucikan jiwa kita, sehingga kita menjadi pribadi mukmin yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.